Halo, perkenalkan, nama saya Putri Kanastepu dari kelas 11 IPS 1 Santo Muslim Medan. Di sini saya ingin menjelaskan, menurut pendapat saya, perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Hutan Margarana, yaitu perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda di Bali. Terjadi pada tanggal 20 November 1946 di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali, dan dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai selaku Kepala Devisa Sunda Kecil. Perang ini diawali oleh kekalahan Jepang dan Belanda ingin menguasai kembali wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Jepang. Dan juga Belanda ingin membentuk negara Indonesia bagian timur atau NIT, dan hal tersebut tidak disetujui oleh I Gusti Ngurah Rai. Pada tanggal 18 November 1946, markas militer Belanda diserang secara habis-habisan, dan hal tersebut membuat Belanda merasa murka hingga mengerahkan seluruh pasukannya, yaitu Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, polisi negara, dan 3 pesawat pemburu Belanda untuk mengepung daerah Bali. Namun Belanda melakukan aksi serangannya pada tanggal 20 November 1946 pukul 05.30 WITA. Hingga peperangan tersebut berlangsung, ada 17 orang pasukan Belanda meninggal karena ditembak mati oleh pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Setelah Belanda mengetahui kabar bahwa ada pasukan mereka yang meninggal ditembak mati, maka Belanda melakukan serangan balik. Akan tetapi, serangan Belanda tersebut mengalami kegagalan karena pasukan Ciung Wanara berhasil melakukan serangan balik. Setelah beberapa kali mengalami kegagalan, akhirnya Belanda pun mundur sejauh 5 km ke belakang untuk menghindari pertempuran. Dan kesempatan ini pun digunakan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk membebaskan diri dari kepungan musuh. Namun masih dalam perjalanan, Belanda menyuruh pasukannya yaitu pesawat udara atau pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya. Dan dalam pertempuran tersebut, I Gusti Ngurah Rai dan 1.372 pasukannya gugur di tempat. Dalam perang Puputan Margarana, I Gusti Ngurah Rai terakhir kali menyerukan kata Puputan yang tersebut, maka pemerintah membuat suatu airport yang dinamai I Gusti Ngurah Rai. Yang kedua yaitu perang diplomasi. Perang ini lebih mengutamakan perundingan serta untuk menarik simpati dunia, dan perang ini tidak menggunakan kekuatan secara fisik atau kekerasan. Salah satu perjanjian dari diplomasi yaitu perjanjian Rinfield. Perjanjian Rinfield diambil dari kapal perang Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara Indonesia dan Belanda, dan memiliki 3 konsili negara yaitu Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantara, dan dilegilasi oleh Ketua Perdana Menteri Amir Syarifuddin dari Indonesia, dan dari Belanda yaitu Abdul Kabari Wijayoningrat yang diwakilkan. Isi perjanjian Rinfield yaitu yang pertama, 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat kedudukannya sama dengan Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat mengeluarkan kepada pemerintahan federal sementara. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Yang kelima, antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk RIS atau Negara Indonesia Serikat.
Yang keenam, tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda. Dan perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Agustus 1948. Akibat dari perjanjian ini yaitu negara Republik Indonesia Serikat wilayahnya semakin dipersempit karena perjanjian dari Van Max, yaitu karena adanya garis baru hasil agresi militer Belanda pertama. Dan kedudukan Belanda di Indonesia semakin kuat karena terbentuknya negara boneka. Dan setelah penandatanganan perjanjian Renville tersebut, maka pemerintahan Indonesia menghadapi tantangan yang semakin berat dan mengakibatkan kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan digantikan oleh kabinet Hatta dan adanya pembentukan PKI baru pada tahun 1948. Dan keadaan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk meluncurkan agresi militer yang kedua. Sekian dari pendapat saya tentang perang fisik dan perang diplomasi. Terima kasih.